Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Nah, hari ini kita ketemu lagi ya di pelajaran matematika. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar untuk mengubah bentuk pecahan. Setelah melihat video ini, diharapkan kalian dapat mengubah berbagai bentuk pecahan. Dari bentuk pecahan yang satu menjadi bentuk pecahan yang lainnya. Anak-anak masih ingat bentuk-bentuk pecahan? Betul, ada pecahan biasa, pecahan campuran, persen, dan desimal. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yuk perhatikan contohnya. 14/3 akan kita ubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Yaitu kita tuliskan dalam bentuk porogapit. 14 dibagi 3. 3 kali berapa yang hasilnya sama atau mendekati 14? Ya, 3 kali 4, yaitu 12. Lalu kita kurangkan 14 dikurangi 12. Hasilnya 2. Nah, dari hasil porogapit ini, kita akan menuliskan pecahan campurannya. Yang dituliskan pertama adalah hasil baginya, 4. Lalu, sisa pembagiannya tadi, 2. Menjadi pembilang. Dan terakhir penyebutnya. Penyebut yang awalnya 3 tetap 3. Berikutnya kita akan merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Perhatikan contoh. 4 2/5 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, pertama-tama, kalikan 5 dengan 4. 5 kali 4 yaitu 20. Lalu, tambahkan pembilangnya 2. Kemudian, tuliskan penyebutnya, yang semula 5 tetap 5. Sehingga kita peroleh 20 ditambah 2 yaitu 22/5. Jadi pecahannya adalah 22/5. Contoh berikutnya. 7 1/4. Kita kalikan dulu 4 dengan 7. 4 kali 7 yaitu 28. Kemudian tambahkan pembilangnya 1. Lalu tuliskan penyebutnya 4. 28 ditambah 1 yaitu 29/4. Maka bentuk pecahan biasanya adalah 29/4. Berikutnya kita akan merubah pecahan menjadi persen. Apa itu persen? Persen artinya per 100. Sehingga mengubah pecahan menjadi persen atau per 100 artinya mengubah pecahan itu menjadi titik-titik per 100. Dengan kata lain, kita akan mengubah penyebut pecahan itu menjadi 100. Maka perlu kalian ingat faktorisasi dari 100 ya. Berapa saja itu? Ya, pertama 2 kali 50. Lalu 4 kali 25, lalu 5 kali 20, lalu 10 kali 10, dan 100 kali 1. Bagaimana menggunakan faktorisasi itu? Yuk perhatikan contoh. 3/10. Di sini penyebutnya adalah 10, maka kita ingat faktorisasi 100 yang menggunakan angka 10. Yaitu 10 kali 10.
Karena penyebutnya kita kalikan 10, maka pembilangnya juga kita kalikan 10. Menjadi 3 kali 10. Hasilnya 30. Kita tuliskan 30 per 100, maka bentuk persennya adalah 30%. Itu kalau mengubah pecahan biasa menjadi persen. Lah, bagaimana sebaliknya kalau dari persen menjadi pecahan biasa? Misal, 43%. Persen tadi artinya per 100. Maka kita tinggal menuliskan 43 per 100. Begitu anak-anak, sudah jelas? Nah, anak-anak, kita sudah sampai pada bentuk pecahan yang terakhir, yaitu desimal. Ada dua cara untuk mengubah pecahan menjadi desimal. Cara yang pertama, kita akan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, atau 1000. Bagaimana ketentuannya? Yang pertama, bila penyebut kita ubah menjadi per 10, maka akan ada satu angka di belakang tanda koma. Yang kedua, bila kita ubah pecahan menjadi per 100, maka ada dua angka di belakang koma. Yang ketiga, bila penyebutnya 1000, maka ada 3 angka di belakang koma. Contoh, 1 per 2. Penyebutnya di sini adalah 2. 2 kita akan kalikan dengan suatu bilangan sehingga menghasilkan 10, 100, atau 1000. Mana yang terkecil yang bisa? Nah, di sini 2 kita bisa kalikan dengan 5 menjadi 10. Karena penyebut 2 dikali 5, maka pembilangnya 1 juga dikali 5. Hasilnya 5. Kita dapatkan 5 per 10. Maka kita tuliskan dalam bentuk desimal menjadi 0,5. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikutnya. Pecahan campuran 2, 3 per 4 akan kita ubah menjadi desimal. Di sini, angka 2-nya kita simpan dulu. Kita perhatikan pecahan 3 per 4. Penyebutnya 4. Maka 4 akan kita kalikan dengan suatu bilangan agar menjadi 10, 100, atau 1000. Mana yang terdekat, yang terkecil yang bisa? Di sini 4 bisa kita kalikan 25 menjadi 100. Maka pembilangnya 3 juga kita kalikan 25 menjadi 75. Kita dapatkan pecahan campuran 2, 75 per 100. Maka bentuk desimalnya adalah 2,75. Nah, contoh terakhir. 5 per 8. Penyebutnya di sini adalah 8. Maka 8 kita kalikan dengan suatu bilangan agar menjadi 10, 100, atau 1000. Mana yang terkecil yang bisa? Nah, di sini 8 bisa kita kalikan dengan 125 sehingga menjadi 1000. Maka 5 juga kita kalikan 125 menjadi 625. Sehingga bentuk desimalnya adalah 0,625. Sudah jelas anak-anak? Cara yang kedua adalah menggunakan porogapit. Perhatikan contoh berikut. 23 per 4 akan kita jadikan desimal. Pertama-tama, tuliskan porogapitnya.
23 dibagi 4. Berapa ya hasilnya? Ya, 23 dibagi 4 adalah 5. Karena 4 kali 5 adalah 20. Lalu kurangkan. 23 dikurangi 20 yaitu 3. Kemudian, di belakang angka 3 sudah tidak ada angka lagi, sehingga kita tuliskan 0. Akibatnya, pada bagian hasil kita tuliskan koma. Sekarang kita bagi 30 dibagi 4, yaitu 7. 4 kali 7, 28. Kita kurangkan lagi. 30 dikurangi 28 adalah 2. Selanjutnya, tuliskan 0 lagi. Tapi tidak perlu menuliskan koma lagi ya. Lalu kita bagi. 20 dibagi 4 adalah 5. Kemudian kita tuliskan 4 kali 5 yaitu 20. Kita kurangkan sampai bersisa 0. Nah, kita sudah dapatkan bentuk desimalnya yaitu 5,75. Contoh kedua, 3/8 akan kita ubah menjadi desimal. Tuliskan porogapitnya, 3 dibagi 8. Berapa ya 3 bagi 8? Tidak cukup ya? Maka kita tuliskan 0 di belakang angka 3. Akibatnya kita juga harus menuliskan 0 di atas, disertai dengan koma. Berikutnya kita bagi 30 dibagi 8, yaitu 3. 8 kali 3 adalah 24. Kurangkan, 30 dikurangi 24, sisanya 6. Sekarang kita tuliskan 0 lagi. 60 dibagi 8, hasilnya 7. 8 kali 7 yaitu 56. Kurangkan lagi, 60 dikurangi 56 yaitu 4. Kita tuliskan 0 lagi. Sekarang 40 dibagi 8 yaitu 5. 8 kali 5 adalah 40. Sehingga sisanya 0. Nah, kita sudah dapatkan bentuk desimalnya. Nah, anak-anak, yang terakhir kita akan mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Ingat ya tadi ketentuannya. 1 angka di belakang koma itu sama dengan per 10. 2 angka di belakang koma itu sama dengan per 100. 3 angka di belakang koma itu sama dengan per 1000. Perhatikan contoh. 0,3. Ada 1 angka di belakang koma, yaitu angka 3. Maka pecahannya 3/10. Berikutnya, 2,4. Ada 1 angka di belakang koma, yaitu angka 4. Maka penyebutnya per 10. Pembilangnya kita tuliskan semua, 24, yaitu 24/10. Berikutnya, 0,35. Ada 2 angka di belakang koma, yaitu angka 3 dan angka 5. Maka pecahannya 35/100. Berikutnya, 2,05. Ada 2 angka di belakang koma, yaitu 0 dan 5. Maka pecahannya adalah per 100. Lalu pembilangnya kita tuliskan semua, 205 menjadi 205/100. Contoh berikutnya, 0,192. Ada 3 angka di belakang koma, yaitu 192. Maka pecahannya 192/1000. Terakhir, contohnya
2,003. Ada 3 angka di belakang koma, yaitu angka 0, 0, dan 3. Sehingga penyebutnya adalah 1000. Lalu pembilangnya kita tuliskan semua, 2003, yaitu 2003 per 1000. Begitu anak-anak, sudah jelas? Nah, anak-anak, untuk memperdalam pemahaman kalian, sekarang kerjakan latihannya ya. Buka buku paket kalian pada halaman berikut ini, lalu kerjakan di buku tulis kalian. Kemudian, kalau sudah selesai, silahkan difoto dan dikirimkan ke wali kelas ya. Bagaimana? Ada yang kesulitan anak-anak? Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Bapak Ibu Guru ya bila mengalami kesulitan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah selesai. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.